kenapa sih musik itu haram? Bukankah banyak dai-dai syiar menggunakan musik dan lagu, Ustadz? Tentunya Ibu, dalil kita bukan dai. Dalil kita Al-Quran dan hadis. Adapun dalam hadis, telah banyak hadis menunjukkan akan haramnya musik. Antum kenali dulu. Apa dulu musik? Jangan-jangan ribut masalah musik, antum sendiri nggak kenal musik. Antum menghukumi musik, handphone antum sendiri banyak musiknya. Ringtone, tone itu kan musik. Begitu bunyi, musik itu haram. Bunyi, tending gitu kan? Masya Allah, haram semua tuh di HP antum tuh. Perbincangan mengenai hukum musik dalam Islam sering menjadi perdebatan serius di kalangan umat. Dua ulama besar Indonesia, Ustadz Adi Hidayat dan Buya Yahya Badrussalam, memberikan penjelasan yang berbeda dalam menerapkan hukum musik dalam Islam. Kita simak videonya sampai habis dan jangan lupa berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya masih mendengarkan musik, Ustadz, dan agak susah untuk meninggalkan musik. Mohon penjelasannya kenapa sih musik itu haram? Bukankah banyak dai-dai syiar menggunakan musik dan lagu, Ustadz? Tentunya Ibu, dalil kita bukan dai. Dalil kita Al-Quran dan hadis. Adapun dalam hadis, telah banyak hadis menunjukkan akan haramnya musik. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda riwayat Bukhari dan sahihnya, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal arak, zina, sutra, dan alat-alat musik. Lihat, Rasulullah mengatakan akan ada dari umatku menganggap halal ini semua. Hadisnya saya dalam riwayat Bukhari, ibu-ibu sekalian. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sayakunu khasfun wa qadfun wa maskhun. Faqila mata dzalika ya Rasulullah? Qal idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Nanti benar-benar akan ada bumi yang akan ditenggelamkan, dilempari dengan batu, dan orang-orang yang dirubah akhlaknya dan rupanya. Lalu para sahabat bertanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apabila telah muncul alat-alat musik dan biduanita. Hadis ini dari Ibnu Majah, ibu-ibu sekalian. Ibnu Hajar Al-Haytami dari ulama mazhab Syafi'i berkata, ajma'al ulama, para ulama seluruhnya sepakat akan haramnya musik. Siapa yang mengatakan bahwa musik masih diperselisihkan, kata beliau apa? Sungguh ia telah bodoh dan mengikuti hawa nafsu. Karena sebetulnya betul kalau kita perhatikan, ya, seluruh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semua sepakat akan haramnya apa? Musik. Yang menghalalkan itu hanya Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm ini muncul setelah terjadinya ijma'. Sehingga pendapat Ibnu Hazm ini bertabrakan dengan ijma'. Dan setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma' itu tertolak, ibu-ibu sekalian. Makanya kita jangan melihat siapa yang mengamalkan, tapi lihat dalilnya yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Memang Bu ya, kalau ibu terbiasa musik-musik, pas ngedengar musik haram, ibu merasa heran, sepi amat dunia tanpa musik. Tapi kalau kita terbiasa baca Quran, menikmati Al-Quran, lewat tuh musik, Bu. Kita akan lebih menikmati Al-Quran daripada mendengarkan apa? Musik. Makanya Al-Quran itu lebih indah di hati sebetulnya kalau kita mau apa? Mentadaburinya, mempelajarinya, membiasakannya. Bahkan Ibnu Qayyim berkata apa, Bu? Tidak akan bertemu dua cinta dalam hati seorang hamba. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Orang yang sangat cinta nyanyian, dia tidak akan cinta Al-Quran. Walaupun mulutnya berkata saya cinta, tapi hatinya tidak akan seperti itu. Sekarang ibu mau pilih mana, cinta yang nyanyian apa Al-Quran? Nggak bakalan ketemu, Bu. Kalau ibu berkata saya pengen cinta dua-duanya, nggak mungkin. Ibu harus salah satunya ya. Bahkan Rasulullah SAW sabda apa? La an yumla'a batnu ahadikum sadidan khairun lahu min an yumla'a syi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah
daripada dipenuhi nyanyian. Itu hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Iya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan sahabat, dan hadisnya sahih juga dari Bukhari dan Muslim. Rupanya Rasulullah mendengar ada orang yang sedang nyanyi. Apa kata Rasulullah SAW? Khuduh, tangkap dia. Fa innahu syaitan, karena dia setan. Lalu Rasulullah bersabda yang sebutkan saya tadi hadisnya. Lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah daripada dipenuhi dengan apa? Nyanyian. Lebih baik mana bu? Dipenuhinya dada kita dengan Al-Quran atau dengan nyanyi? Ya tentu dengan Al-Quran. Allah mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas. Kata para ulama artinya cahaya iman ketika dimasukkan Al-Quran, hati yang beriman kepada Allah, ketika ia dimasukkan padanya Al-Quran, maka bertemulah dua cahaya, cahaya iman dan cahaya Al-Quran, maka bertambahlah cahaya di atas cahaya itu, ibu-ibu sekalian. Tapi coba kalau dada ibu ya penuhnya nyanyian, ya nggak ada manfaatnya juga. Maka dari itulah ibu, ya kita berusahalah semaksimal mungkin untuk menjadi para pencinta Al-Quran. Musik apa sih hukumnya? Apa dulu musik tuh? Antum harus kenali dulu. Apa dulu musik? Jangan-jangan ribut masalah musik, antum sendiri nggak kenal musik. Antum menghukumi musik, handphone antum sendiri banyak musiknya. Ringtone, tone itu kan musik. Begitu bunyi, musik itu haram. Bunyi, tending gitu kan? Masya Allah, haram semua tuh di HP antum tuh. Antum harus kenali dulu apa itu, gitu kan? Musik itu segala suara yang menghasilkan irama. Ingat ya, kami alhamdulillah saya sampai S2 itu spesialis saya di bahasa Arab. Saya senang tafsir Quran. Saya sangat cinta Quran, ya. Dan alhamdulillah untuk memahami Quran saya harus paham bahasa Quran. Maka saya belajar di bahasa itu. Dan turunannya nanti ada pembahasan tentang syair. Yang di syair itu salah satu subbabnya pembahasan tentang musik. Karena unsur dari syair itu musik, salah satunya. Musik segala suara yang menghasilkan irama. Jadi setiap suara menghasilkan irama itu disebut dengan musik. Jelas di sini? Ini dibagi dua nanti. Ya, yang pertama, ada yang tidak menggunakan alat. Jadi suara. Dan orang Arab sudah terbiasa tentang itu. Maka ketika mereka membuat syair, di antara unsur syair itu salah satunya musik. Kalau antum belajar jurusan bahasa Arab, berbicara tentang syair itu pasti itu akan belajar itu. Di antaranya ada irama, musik di situ. Kalau diturunkan ada 16 rumus, disebut dengan bahar di ilmu arud. Ada bahar tawil, ada madid, ada rajaz, ada macam-macam. Dan sejak zaman jahiliyah sudah ada. Jadi begitu mereka bikin syair tidak ada irama musiknya, itu disebut aib musiknya. Aib syairnya, celah. Bukan syair yang fasih. Ya, tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifana fi bi dzikra habibin wa manzili bi saqtil liwa bainad dakhuli fa hawmali. Selalu ada iramanya membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, pada yang seperti ini bahkan turun ayat Quran. Saya ulang ya, bahkan surah khusus yang membahas tentang kebiasaan mereka. Surah ke-26 disebut asy-syu'ara. Asy-syu'ara itu jamak dari kata syair yang berarti pemusik, penyair. Nggak pakai penyair. Itu penyair. Saya ulang ya, penyair. Jamaknya asy-syu'ara. Tayyib, kalau antum baca nanti dari ayat 224 sampai ke ujungnya, singkatnya apa? Ada kebiasaan-kebiasaan mereka ketika ayat turun dicela oleh Quran. Dicela oleh Quran. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu seringkali menghadirkan hal yang tidak bermanfaat. Wa hum fi kulli wadin yahimun, ada yang datang ke lembah-lembah nyari inspirasi sehingga ibadah ditinggalin. Datang ke lembah, jadi apa Pak? Jadi ilham. Kan ilham tetangga Bapak. Oh enggak, saya di sini. Jadi itu, jadi inspirasi, nulis macam-macam. Sehingga maaf, kebaikan-kebaikan diabaikan. Kan sholat tertinggal, macam-macam tertinggal. Zaman jahiliyah banyak yang begitu. Sehingga ketika zaman Islam dibedakan. Yang seperti ini nggak ada banyak manfaatnya. Bahkan ada yang menuduh Nabi SAW. Ada yang menyerang Nabi dengan syair. Banyak. Ada Zuhair bin Abi Salma sebelum dia taubat. Nyerang Nabi itu. Disebutkan begini, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sisi lain, banyak juga penyair muslim. Di antaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit bahkan langsung disebut sebagai syairun Nabi, seorang penyair yang membela Nabi SAW. Jadi begitu di sudut sana mencela Nabi, di sini kemudian membalas dengan membela Nabi SAW. Dan tidak sedikit pembelaan itu dihasilkan lewat syair. Yang seperti ini langsung disanjung oleh Quran. Illal ladzina amanu, kecuali para penyair yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan syairnya dijadikan untuk membela Islam dan mengangkat nilai-nilai kebaikan. Jelas sampai sini dulu? Ini sisi yang pertama. Jadi Anda bayangkan, Anda mesti fair di sini. Ada ayat yang mencela keadaan tertentu, ada ayat yang kemudian mengangkat nilai kebaikan di situ. Jelas? Bahkan Nabi SAW pernah kemudian meluruskan ketika seseorang memuji Nabi untuk mengkultuskan. Jangan sebutkan itu, sebutkan yang lain.
Dan Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk pulang, itu disambut dengan syair. Dan beliau diam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, ya wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Dan antum ada yang kemudian membuat dengan musik-musik kasidah itu asalnya kan itu syair. Ya, dari madid rumusnya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Ada semuanya di situ. Ya. Sampai orang Arab itu lupa, jangankan masalah seperti itu, lihat binatang, lihat macam-macam, itu memang itu Masya Allah, itu langsung bisa bikin syair. Refleksnya syair. Itu lihat burung aja, burung bulbul lompat-lompat bikin syair. Al-Asma'i pernah bikin, cuma gara-gara burung bulbul lompat ke dahan-dahan bikin syair. Sautu safiril bulbuli ayyaja qalbi thamini al-mawazahru ma'a ma zahrilah dhul muqali fa anta yasridai wa sayyidi wa maulali fakam tayyumuni ghazirin uqalqali qatabtuhu min wadatin fi hadha ar-rajuli faqala la faqad ghada muharmini wal walad wali yawaidani faqultu la tuwalbini fabayyinul lu'lu'ali qalat law hina kadha in hadadul muqali kahatan ka kailali tabi ada semuanya. Dia bikin itu. Dan dalam suasana membikin itu Nabi biasa saja. Jadi ketika buruk dicela oleh Nabi, ketika baik didiamkan oleh Nabi. Maka dari sini ulama sepakat dalam persoalan syair, musik yang berasal dari suara. Awas ya, berasal dari suara terbagi pada dua bagian. Ada yang dicela sampai tingkat keharaman ketika menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat diri lalai, makruh dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas itu yang haram. Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan kalimat-kalimat kebaikan, sampai Imam Syafi'i punya syair disebut Diwan Asy-Syafi'i, ajakan pada kebaikan, ketaatan di situ, itu dibenarkan oleh para ulama. Tidak ada masalah di situ yang disebut dengan hukum boleh. Jelas di sini? Jadi pernyataan saya jangan di framing gitu kan, jangan dipotong seakan-akan Ustaz dibolehkan ini. Kata siapa? Saya nggak pernah membolehkan itu. Hukumnya ada di Quran, turun sejarahnya, antum bisa lihat, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Nah, sekarang alat musik. Bagaimana dengan alat-alat musik? Antum bisa perhatikan kalau munculkan hadis-hadisnya, ada yang langsung dicela, bahkan didekatkan dengan zina. Kan? Allah Subhanahu akan datang di masa nanti orang-orang menghalalkan zina, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik, gitu kan? Pernah dengar hadisnya? Tayyib, itu apa yang dicela? Hal-hal yang bisa menyesatkan kita kepada keburukan, yang menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Nabi seruling itu bagian dari panggilan setan, gitu kan? Karena ketika dia digunakan banyak orang maksiat di situ. Ya, minum khamar, ada yang mabuk-mabukan, ada yang berzina, ada yang macam-macam. Silakan cek ya, silakan antum cek. Setiap kali menemukan musik di tempat-tempat yang tidak baik, pasti turunannya maksiat. Itu yang jatuh haram di situ. Haram dan seterusnya. Tapi ada di antara hadis-hadis yang antum pernah lihat, bukankah pernah Nabi SAW datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah? Apa yang terjadi? Rupanya di situ sedang ada pesta yang diadakan oleh Sayyidah Aisyah. Sedang bergembira. Tiba-tiba ada dua di antara khadimahnya sedang bermain gendang, gitu kan? Baik, tobul. Dia sedang kemudian bersyair. Datang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang dikatakan, Abi mazmuri syaitani fi baitin Nabi SAW. Ini yang setan ada di rumah Nabi? Kata Nabi, biarkan, daha ya Abu Bakar, falikulli ummatin 'aid. Karena setiap orang, setiap umat punya hari rayanya. Biarkan aja katanya. Jadi ada yang dibiarkan oleh Nabi, ada yang tidak diperkenankan. Tapi pembiaran Nabi itu juga bukan menjadikan Nabi fokus kepadanya. Nabi nggak fokus. Nabi nggak pernah misalnya pikirin itu, nggak pernah nikmati itu. Jadi beliau biarkan, tapi beliau nggak mencela. Jelas di sini? Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya Nabi tidak mengutamakan tentang musik itu. Yang walaupun itu dibenarkan sebagian yang tadi itu. Tapi kemudian beliau tidak hindarkan karena dikhawatirkan nanti umatnya malah fokus kepada hal demikian. Jadi ada yang dibenarkan oleh Nabi, tidak seketika dilarang dalam sifat-sifat yang seperti tadi. Adapun yang tadi alat musik yang lain yang digunakan pada sesuatu yang maksiat, yang tidak baik, itu yang dihukumi haram oleh agama. Nah, saudara-saudara seiman semuanya, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa hukum musik dalam Islam bukan perkara yang memiliki satu suara atau qat'i, melainkan perkara ijtihadiyah yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat para ulama. Menurut Ustadz Adi Hidayat, terdapat 3 pendapat tentang musik. Haram secara mutlak, terutama jika musik mengandung unsur maksiat, mengarah pada kelalaian, dan menjauhkan dari zikir serta Al-Quran. Halal secara mutlak, bagi sebagian ulama yang tidak menemukan dalil pasti yang melarangnya selama tidak membawa kepada kemungkaran. Mubah atau boleh dengan syarat, yaitu musik yang mengandung pesan kebaikan, membangun semangat positif, dan tidak bertentangan dengan nilai Islam. Sementara itu, Buya Yahya menjelaskan bahwa mayoritas ulama dari kalangan salafus syalih menyatakan bahwa musik itu haram berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan larangan terhadap alat-alat musik dan dampak negatifnya terhadap hati manusia. Beliau juga menekankan bahwa musik bisa menjadi pintu masuk syahwat, kelalaian, dan perbuatan sia-sia, apalagi jika lirik-liriknya berisi maksiat, cinta berlebihan, atau menjauhkan dari ibadah.
Kesimpulan dari dua pandangan ini menunjukkan bahwa hukum musik bukan perkara hitam putih. Perlu melihat niat, isi, dan dampak dari musik itu sendiri. Jika musik membawa kepada maksiat dan melalaikan dari Allah, maka jelas haram. Tapi jika bersifat netral atau bahkan bermanfaat untuk dakwah, motivasi, dan pendidikan, maka ada ulama yang membolehkan dengan syarat. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.